Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini gue pengen ngomongin tentang alasan kenapa sesungguhnya Apple memilih menggunakan Apple M1 chip sebagai otak dari iPad Pro 2021. Kenapa gue di sini menggunakan aksesoris untuk Apple M1 chipnya? Karena emang pengen ngasih lihat aja supporter video kita kali ini, yaitu Spigen Indonesia. More about them later. Kita omongin dulu sedikit tentang masalah ini. Sebenarnya bukan satu buah hal yang faktual. Gue nggak punya faktanya. Gue cuma bisa menyajikan beberapa data dan mungkin kayak semacam alasan menurut gue kenapa Apple memilih menggunakan Apple M1 chip itu untuk chipset dari iPad Pro 2021. Dan jawabannya bukan untuk menyatukan OS antara macOS dan juga iPadOS. Yes, bukan itu. It's more simple than that. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, gue harus bilang terima kasih dulu sama Spigen Indonesia yang udah ngirimin beberapa aksesoris buat gue yang sangat menarik ya. Mulai dari yang pertama, kamera lens protektornya, dimana ini salah satu inceran gue awal-awal pas gue punya iPad Pro, karena kan emang ada kamera bumpnya yang lumayan berasa. Setelah gue pasang pun hasil fotonya aman, tidak bermasalah gitu ya, dan tidak ada flare balik, terutama kalau gue menggunakan flash. Berikutnya, untuk bagian depan gue memilih menggunakan paper touch keluarannya Spigen. Kenapa? Karena yang pertama, dipasang ini cukup mudah, padahal gue cukup clumsy hitungannya, dan juga responsive touchnya masih sama-sama aman, plus bagian kontras gambar, gue tadinya berharap akan ada penurunan yang sangat signifikan, tapi alhamdulillahnya ternyata tidak. Dan yang terakhir untuk case-nya, gue memilih menggunakan si Spigen Rugged Armor Pro. Alasannya cukup simpel, karena dia punya desain karbon, jadi stylish dan juga menyenangkan buat dilihat. Tapi at the same time, dia juga melindungi dengan cukup baik, karena ya ini hitungannya sudah banyak bagian bumper-bumpernya di kiri kanannya. Dan yeah. So again, terima kasih buat Spigen Indonesia. Link pembelian dan segala macamnya bakal gue taruh di kolom deskripsi, so please do check them out. Lanjut, kita omongin videonya. Oke, untuk tahu kenapa si Apple memilih menggunakan Apple M1 chip, gue bakal balik ke tahun 2018, dimana di situ iPad Pro pertama kali mengalami haul secara look ya. Jadi desainnya itu menjadi blueprint untuk banyak iPad Pro ke depannya, bahkan iPhone juga. Dan dimana chipsetnya ini juga mengalami haul yang lumayan banget ya. A12 Bionic adalah satu buah chipset yang powerful keluarannya Apple, tapi terus diperkuat lagi oleh mereka untuk masuk ke iPad Pro di tahun 2018 dengan embel-embel penambahan A12X. Jadi pada dasarnya chipsetnya Apple itu, kalau misalnya kita lihat si A12 Bionic, termasuk juga si A14 Bionic, itu memiliki 6 buah core CPU ya di dalam chipsetnya. Dan untuk GPU-nya memiliki 4 buah core. Nah, versi si A12X ini diperkuat di tahun 2018 menjadi memiliki 8 buah core CPU dan juga 7 core GPU. Ini bisa dibilang sebenarnya kayak blueprintnya si Apple M1 chip, karena kan si MacBook Air 2020 dengan M1 chip itu memiliki jumlah core yang kurang lebih seperti ini, 8 CPU dan juga 7 core GPU. Nah, di tahun 2020 ada lagi penambahan jumlah GPU-nya di iPad Pro, ini menjadi 8 core CPU dan juga 8 core GPU. Ini benar-benar menjadi blueprintnya lagi dari si Apple M1 chip, di mana semua konfigurasi macOS devices-nya Apple itu menggunakan konfigurasi Apple M1 chip seperti ini, 8 core CPU dan juga 8 core GPU. Oke, kalau misalkan sekarang kita masuk ke tahun 2020, di mana Apple ngeluarin chipset A14 Bionic. Dia jumlah core CPU dan juga GPU-nya masih sama, 6 dan juga 4 seperti A12 Bionic, tapi proses fabrikasinya berbeda. A14 5 nanometer dan A12 kemarin itu 7 nanometer. Perbedaannya apa, Fik? Bahasa simpelnya gini, semakin kecil jumlah nanometernya, dia akan semakin hemat daya dan juga semakin ngebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Di tahun 2021 ini, begitu iPad Pro mau keluar, banyak yang beranggapan akan ada A14X atau A14Z. Jadi chipset A14 Bionic yang ditingkatkan jumlah CPU dan juga jumlah GPU-nya. Masalahnya, di tahun 2020, Apple itu baru ngeluarin satu buah chipset bernama Apple M1 chip, di mana teknologi dasarnya ini sama-sama ARM. Jadi samalah seperti chipset yang digunakan di A14 Bionic, A12 Bionic, hadir di M1 chip, tapi disiapkan untuk computer device-nya, MacBook Pro, MacBook Air gitu ya, Mac Mini, dan juga iMac yang baru. Semuanya itu menggunakan chipset si Apple M1 chip. Konfigurasi dalamnya, 8 core CPU, 8 core GPU dengan proses sama-sama 5 nanometer. Now do you get it where I'm going? Pertanyaannya, kalau lo seorang pelaku bisnis,
memproduksi barang, mana yang lo pilih? Membuat A14X Bionic, ada ongkos riset lagi, ada ongkos produksi baru lagi, ada ongkos rebranding dalemannya lagi yang sedikit berbeda. Atau lo memilih menggunakan Apple M1 chip yang secara konfigurasi nantinya A14X dan M1 chip ini sama, tapi udah jadi, udah digembar-gemborin, dan sudah banyak diproduksi, banyak di gudang. Kalau lo pesen lebih banyak lagi si M1 chip, lo bisa lebih neken ongkos produksi karena semakin banyak yang dibeli dari satu buah manufaktur. Mana? Kalau gue, tentu M1 chip. Ya, jadi semua video ini gue omongin hanya untuk menjelaskan alasan Apple menggunakan M1 chip sebagai chipset dari iPad Pro 2021 itu adalah budget conscious, alias ongkos produksinya bisa lebih murah. Wow, terdengar tidak seru tapi seperti itu. Gini, desain masih seperti ini, sama, mirip banget sama yang tahun 2020. Emang nggak ada bedanya? Ada perbedaan sedikit di bagian sini. Yang ini lebih ke tengah nempel, kalau yang 2020 lebih ke sebar. Tapi itu aja, minim. Chipset masih sama, pakai yang tahun lalu, semua numpuk di gudang. Kira-kira proses produksinya, cost-nya, apa nggak lebih murah? Apa nggak akhirnya dijual dengan harga premium, untungnya lebih banyak? Come on, think more like Apple. Ujung-ujungnya duit, but gue akan akuin they do it in a really elegant way, sampai-sampai semua orang ngerasa, oh nantinya akan ada macOS yang masuk ke iPad. So, all this time, I don't think it's about macOS yang akan masuk ke iPad. It's more about budget conscious yang bisa didapetin sama sama Apple, yang berarti bisa membesarkan margin profit nanti ujung-ujungnya ke sana. Tapi Vic, gue tetap masih berharap macOS bakal masuk ke iPad. Ya, gue pun juga pengen harapannya sama, but to be honest, kalau gue perhatiin, instead of iPad ke macOS-an, lo sebenarnya bisa lebih ngeliat macOS lebih ke iPad-iPadan. So, iya. Until then, kita masih berharap, tapi buat sekarang kita terima fakta aja. Apple just want more money, that's why Apple M1 chip masuk ke dalam iPad Pro 2021. Tapi itu pendapat gue ya. Kalau pendapat lo mungkin berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita diskusi secara sehat. Dan practically that was the video for today. Gue sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.